berjumpa lagi di dalam pelajaran kita yang ke-19 dalam seri pelajaran Alkitab dengan sederhana yang diberi nama Jalan Raya Kehidupan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu di hari ini Tuhan, memohon bimbingan penyertaan-Mu untuk pelajaran kami hari ini. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, pelajaran yang ke-19 berjudul Kalvari dan pembacaannya terdapat di dalam kitab Injil. Kalau kita sudah di dalam pelajaran ke-19, berarti sisa 7 pelajaran lagi kita sudah selesai dengan seri pelajaran The Highway of Life atau Jalan Raya Kehidupan ini yang mempunyai 25 pelajaran. Dalam pelajaran ke-19 ini kita semakin dekat dengan Bukit Kalvari. Masih ingat Bukit Kalvari ketika nabi-nabi bernubuat? Mereka bernubuat dua bukit. Bukit Kalvari dengan segala penderitaan yang akan diderita oleh raja orang Yahudi itu. Dan kemudian sesudah itu ada Bukit Kemuliaan, Bukit Kerajaan. Oke, pada pelajaran yang lalu kita sudah melihat bahwa ada kurang lebih 400 tahun di mana tidak ada nubuatan, tidak ada wahyu dari Allah, tidak ada. Mereka hanya mengetahui firman Tuhan melalui kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab Yahudi yang sama dengan kitab perjanjian lama. Tidak ada yang baru. Kemudian tiba-tiba ada suara di padang belantara, yaitu Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan kedatangan raja itu. Dia berkata, bertobatlah. Kemudian dia membaptiskan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga memberi diri untuk dibaptis. Bukan karena dia orang berdosa, tetapi untuk menggenapi kitab Taurat. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi? Nah, dalam pelajaran ke-19 ini juga kita akan melihat bahwa Kristus mengalami suatu baptisan yang bukan baptisan air, tapi baptisan kematiannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, ia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Mari kita baca. Matius 16 ayat 13 dan seterusnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara-saudara sekalian, banyak kali kita ditanya pendapat kita bilang, oh orang bilang begini, orang bilang begini, orang bilang begitu, toh tidak pasti. Kemudian lalu Yesus bertanya kepada mereka sekali lagi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas. Jadi di atas aku atau Petra huruf besar, Allah mendirikan jemaatnya, dan Petra huruf kecil itu pemegang kunci. Jadi di atas Tuhan Yesus dibangun jemaat. Nah, jemaat ini adalah jemaat bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang percaya dipanggil Tuhan sebagai jemaat atau gerejanya. Matius 16 ayat 18 tadi. Pada zaman kerajaan Israel akan memimpin bangsa-bangsa Israel untuk datang kepada Kristus. Gereja kerajaan dibangun di atas Kristus sebagai landasan utama dan Petrus sebagai pemegang kunci. Sesudah Kristus membuat perjanjiannya dengan Petrus, ia mengatakan bahwa sebelum kerajaan
terjadi, ia harus mati. Matius 16 ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kristus memberitakan kematiannya sebagai suatu baptisan. Saudara-saudaraku, kalau dalam Alkitab disebut kata baptisan, itu tidak selalu baptisan air. Contoh, baptisan api, baptisan Roh Kudus, baptisan kematian Kristus, baptisan di hari Pentekostis, baptisan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, baptisan Bahtera, baptisan Musa, dan lain sebagainya. Jadi bukan semua kata baptisan yang disebut di dalam Alkitab itu berhubungan dengan air. Itu kita bisa belajar itu pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Waktu di mana Raja dan Juru Selamat akan menerima baptisannya. Nah, sekarang kita akan mulai melihat bagaimana proses Tuhan Yesus akan menerima baptisan kematiannya itu. Sang Raja, Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu akan menerima baptisan kematian. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, ia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi aku akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu semua. Karena dia adalah Allah. Sementara makan di upper room, di ruang atas, Tuhan Yesus berkata, salah seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Yesus sudah bilang semua itu dia. Sesudah mereka makan, menyanyikan lagu pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Doanya apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu Tuhan Yesus. Kenapa? Di dalam sebagai manusia dan sebagai Allah dia melihat, sebagai manusia dia ketakutan. Toh, dia manusia, 100% manusia, 100% Allah. Sementara ia berkata-kata, dia ditangkap. Ini kita sementara mengulangi proses penerimaan baptisan kematian Tuhan Yesus. Bukan gampang. Kita lanjut. Kemudian dia dibawa ke Kayafas. Di Kayafas dikenakan tuduhan palsu. Saudara pernah difitnah, dituduh? Tidak apa-apa. Tuhan Yesus sudah merasakan semuanya itu. Kadang-kadang kita mau membalas, biar saja. Tuhan akan menolong kita. Saya banyak kali juga, bukan banyak kali, pernah juga dituduh yang tidak benar dan lain sebagainya. Dan saya belajar bahwa berdiam saja diri lebih baik. Orang yang mau percaya akan cerita fitnah, akan percaya. Tapi sahabat-sahabat kita, biar cerita fitnah apapun, mereka tetap akan mempercayai kita. Oke? Tidak bisa rubah itu. Ada orang suka percaya yang bohong. Ada yang sudah mengenal kalian, sudah mengenal saya. Jadi, tidak apa-apa. Hidup cuma pendek. Oke. Kemudian dia dibawa ke hadapan Pilatus. Dan di hadapan Pilatus ini, Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, seperti yang engkau katakan. Mereka mengenakan jubah warna merah darah dan meletakkan mahkota duri kepadanya dan sebuah tongkat di tangannya. Dan dia diejek. Hormat kepada raja orang Yahudi. Kemain sekali. Saya sedih mulai itu. Kemudian mereka meludahi dan memukul dia di kepalanya. Semua itu seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, bukan? Kemudian mereka membawa dia ke suatu tempat yang bernama Tengkorak. Mereka memberi dia cuka dan empedu, lalu menyalibkan dia. Mereka memasang tulisan di kepalanya yang berbunyi, inilah raja orang Yahudi. Inri. Ada 2 orang penjahat yang bersama-sama dengan dia. Ada yang memilih jalan kematian, ada yang memilih jalan kehidupan. Ada yang berkata, ingatlah akan daku, ada yang mengejek. Oke. Yesus berkata, sudah genap, dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara sekalian, Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Lalu ia menurunkan Tuhan Yesus dan ia meletakkan Tuhan Yesus di sebuah makam baru. Dan menutup pintu makam itu dengan batu yang besar. Raja sudah mati.
Malam pertama sunyi, sedih. Malam kedua sama. Malam ketiga sesuatu terjadi. Pada malam ketiga kubur terbuka, juru selamat bangkit. Saudara-saudara sekalian, apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Roh Kudus membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Atau ketika kita percaya, kita kan sudah percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima secara pribadi. Toh, kita sudah tahu bukan menerima sebagai anggota gereja atau dalam nama gereja, tapi secara pribadi, sungguh-sungguh menerima. Ya Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Aku mau menerima Engkau Tuhan Yesus. Nah di saat itu Alkitab berkata, Roh Kudus membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus. Itu. Baptisan itu tidak ada air. Baptisan Roh Kudus ketika kita percaya ke dalam tubuh Kristus itu tidak ada airnya. Dan itu adalah baptisan yang semua kita harus menerima. Ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah yang disebut gereja yang am. Tubuh Kristus itu adalah anggota-anggotanya, adalah mereka yang menerima Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus itu yang adalah gereja yang am. Sekali kelak tubuh Kristus itu, gereja yang am itu akan diangkat ke surga ketika jumlahnya sudah genap. Saudara-saudara sekalian, kita disamakan dengan penguburan dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 4 berkata, demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian, sudahkah saudara menerima baptisan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus?